scorecards and the winner from Jakarta, Rizky. Welcome back friend, kembali lagi bersama gue Rizky Akbar di channel Petinju Jakarta. Welcome back friend, kembali ke YouTube channel Petinju Jakarta. Seperti biasa bersama gue Ki. Hari ini gue kedatangan teman gue dari Filipina. Sebut aja namanya Pacman Jawa. Halo, piye kabare? Onco-oncoku wis muncrat dong. Api semua. Nggak, namanya Yang bener dong, yang bener. Kita kali ini udah bersama Danar KJ The Jerox. The Jerox. Ya bener. Jadi band. DKJ Rocks. Danar KJ DKJ Rocks. Hari ini kita akan latihan agility, power, dan juga agility dikombinasikan Dikombinasikan dengan power. speed. Ya, betul. Terus juga kita akan latihan tutorial. Tutorial untuk latihan skipping. Oke, dari Danar nanti akan yang Siap. sharing gitu ya. Oh Nar, lu kan gue tahu nih sekarang lagi suka ini nih ngatur pola makan biar cara pola makan sehat. Itu gimana sih caranya? Gue sih sebenarnya udah coba beberapa pola makan yang udah sempet gue tes. So far yang gue jalanin adalah yang menurut gue paling efektif tuh yaitu intermittent fasting. Itu nggak apa-apa nih. Berapa yang gue coba adalah intermittent fasting, tapi gue coba combine sama kalori defisit. Jadi gue ada jendela makan dan juga gue ngitung jumlah kalori yang gue makan per hari. Setiap harinya dihitung lah ya. Gue udah perkiraan sih sebenarnya, karena gue udah kebiasa kan dari dulu. Jadi gue udah tahu nih kira-kira kalau gue makan segini, berapa yang harus gue bakar, berapa yang harus gue makan ketika gue setelah olahraga. Udah kayak gitu sih. Olahraganya juga dihitung juga nggak? Gue sih lamanya reguler atau jenis latihannya? Gue sih udah setiap hari sekarang minimal dapat 20 menit sih. Latihan 20 menit udah pasti dapat. Nah, apapun jenis olahraganya, karena memang yang cukup efektif adalah dari 20 menit sampai setengah jam pertama sih, 20 sampai 30 menit pertama. Kayak gitu. Oke. Terus juga kalau intermittent itu ya? Intermittent fasting tuh buat yang belum tahu tuh, jadi kayak ada jendela makan misalnya. Udah banyak sih diterapin di mana-mana intermittent fasting ini. Nah, jadi jendela makan itu ada 8 jam, ada 6 jam, atau ada 4 jam tergantung lo. Jadi setiap harinya lo makan cuma dalam jendela makan dalam jeda waktu makan itu aja. Setelah itu lo cuma minum air putih dan juga. Itu biasanya di jam berapa? Gue sih biasanya Siang baru start biasanya? makan jam 12 sampai jam 8 malam. Setelah itu gue udah nggak makan malam lagi. Nah, selama jam jendela makan itu lo boleh makan apapun sih sebenarnya. Nggak apapun juga kalau gue perhatiin sih kalorinya. Berarti makannya tuh di jam siang, setelah itu udah dikurangin aja. Dikurangin. Jadi gue jam 12 sampai jam 8 malam itu cuma jendela makan gue. Di luar jendela makan gue nggak makan apa-apa kecuali air putih. Gitu sih. Oh gitu. Berarti kalau malam biasa udah nggak makan ya? Malam gue udah nggak makan sih. Oke. Terus juga sekarang aktivitasnya apa aja nih? Gue kerja cuy, banting tulang nih, kerja rodi. Banting tulang gue kerja reguler kantoran, tapi ya biasanya sebelum ada pandemik ini gue ada gym juga kan. Ada double D juga kan. Antum ngelatih di sana juga. Antum ngelatih juga di sana kebetulan, jadi kita berdua bareng sama-sama ngajar di gym yang community base gitulah sebenarnya. Bisa tuh kalau untuk referensi latihan boleh datang ke sana. Tapi untuk sementara waktu kita masih dalam proses developing lagi sih. Bener. Sekarang kita lagi development untuk jadi ya banyak yang harus kita perhatiin lah setelah pandemik ini bakal mau kayak gimana protokolnya. Terus kebersihan. Jangan kepleset itu protokolnya, ntar kebalik lagi protokol atau ada yang salah. Pro kunci ntar. Oke. Jadi itu ya. Oke. Tadi udah tahu kan ada intermittent fasting, cara menjaga pola makan. Iya. Terus juga Nanti gini aja Ki, kalau misalnya emang pengen tahu detailnya lihat di subscribe. Wah, boleh banget. Di Ntar deskripsi kita di akan bawah share aja. ke teman-teman. Siap. Jadi itu dulu perawalan kita. Permulaan kita. Permulaan. Jadi intro kita ikutin terus latihannya. Oke, latihan yang pertama kita akan belajar gimana caranya latihan menggunakan skipping, dan Danar akan menunjukkan gerakannya. Oke Nar, silakan. Latihan pertama kita mulai tanpa menggunakan skipping untuk mengatur ritme dan tempo. Sinkronasikan gerakan tangan dengan kaki agar nantinya tali tidak tersangkut. Latihan skipping ini bertujuan untuk meningkatkan heart rate dan juga melatih keseimbangan tubuh. Kemudian kita coba lakukan menggunakan skipping. Pastikan panjang tali skipping setinggi pundak atau shoulder kita untuk menyesuaikan saat melakukan skipping.
Gerakan yang pertama adalah regular skipping. Kita lakukan untuk permulaan gerakan dasar latihan skipping. Yang pertama, loncat. Gerakan kedua adalah front straddle. Gerakan loncat ke depan dan ke belakang, tetap dengan tempo dan ritme yang terkendali. Gerakan ketiga, side straddle, adalah gerakan loncat ke kiri dan ke kanan untuk melatih otot betis bagian luar. Gerakan keempat, Ali shuffle, seringkali dilakukan oleh para petinju untuk meningkatkan kelincahan kaki saat di atas ring. Gerakan kelima, jumping jack. Untuk variasi gerakan skipping ini, baik untuk meningkatkan heart rate dan juga dynamic warm up. Gerakan keenam selanjutnya adalah gerakan high knees. Mengangkat dengkul tinggi ke atas agar kaki kita lebih siap pada saat latihan. Gerakan ketujuh, butt kicks, juga salah satu variasi gerakan skipping yang bisa dilakukan dengan mengangkat kaki ke belakang hingga menyentuh bagian hamstring. Gerakan ke-8, fast skip. Variasi skipping ini kita lakukan untuk lebih meningkatkan sinkronisasi seluruh bagian tubuh. Biasa dilakukan oleh para petinju untuk sinkronisasi gerakan tangan dan kaki saat melakukan footwork. Oke, tadi latihan tutorial latihan skipping udah ditunjukin sama Danar, dicontohin sama Danar. Thank you, Nar. Kali ini ikutin terus, kita akan latihan agility, speed, dan power.